Nah, ini eh, mulainya, mohon maaf, ini asarnya di Saudi semakin ini, semakin semakin sore ya, semakin sore. Jadi mulainya agak telat, tapi insya Allah selesainya insya Allah jam 10 ya. Bismillah. Langsung saja. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. وقال الإمام إبراهيم بن يزيد التيمي ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي مكذبا. Ya, yang saya hormati, sebelumnya saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati semuanya, teman-teman, rekan-rekan, saudara-saudari seiman, dimanapun berada. Semoga kita selalu diberikan nikmat-nikmat Allah, mulai dari nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat ilmu, dan semoga Allah memberikan kita nikmat terakhir, nikmat yang paling agung, yaitu nikmat bisa berjumpa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Amin ya rabbal alamin. Eh, ya, ini langsung saja kita mulai kajiannya. Seperti biasa kita perbaharui niat. Ya, semoga apa yang kita pelajari bisa memberikan manfaat kepada kita, memperbaiki akhlak kita, memperbaiki iman ibadah kita, kemudian bisa membimbing kita sampai bisa melangkahkan kaki kita ke surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja Ustadz Fajar, ini kalau suaranya atau gambarnya agak rusak, langsung kabarin Ana Ustadz ya, baik di WA ataupun di sini langsung gitu. Ya. eh ya, aman nih Ustadz ya. Suara sama gambarnya ya. Ya, langsung saja kita mulai. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini berhubung mungkin hanya 70 menit kajiannya ya. Mungkin hanya 70 menit atau 75 menit ya. Mungkin saya akan singkat ya, akan saya singkat. Jadi ini kita udah membahas, kalau nggak salah ini serial yang keempat ya. Udah episode yang keempat ya. Udah episode keempat dari serial Bahasa Cinta. Bahasa Cinta yang pertama itu kalau nggak salah quality time ya. Kemudian word of affirmation. Kedua ya word of affirmation. Yang ketiga itu humor and game kalau nggak salah ya, atau sense of humor. Ya, sense of humor. Nah, kemudian yang keempat ini act act of service ya, act of service. Nah, eh, kita udah bahas ya, insya Allah kedepannya akan ada 7 episode ya, akan ada 7 episode. Jadi cinta itu, bahasa cinta itu, nah ini kita udah jelaskan bahwa bahasa cinta ini umum ya, baik kepada istri, baik kepada suami, ataupun ya pasutri, suami istri, ataupun anak ke bapak ya, bapak ke anak, orang tua ya. Kemudian kepada sesama ya, sama apa namanya, kepada sahabat ya, kepada sahabat dan kepada teman-teman, kepada murid juga bisa ya cinta ini. Nah, intinya ini cintanya umum ya, cintanya umum. Yang penting cintanya ini cinta halal ya, cinta halal bukan cinta haram ya. Kalau cinta haram ya ya macam-macam lah, macam-macam. Nah, ini nggak masuk pembahasan kita ya, nggak masuk pembahasan kita. Nah, ini sebenarnya kajiannya kajian psikolog ya, kajian kajian psikolog, tapi kita bedah, kita telisik ya dari yang sisi yang sangat-sangat urgen ya, yang sangat istimewa dan sangat jarang, yaitu sisi sirah dan hadis Nabi ya. Psikolog ya, psikolog
tapi di apa namanya perspektif ya, perspektifnya hadis dan sirah. Ya, ininya mana? Oh iya sih, baik. Ya, jazakumullah khairan. Nah, kemudian ya itu ya. Nah, tadi kita udah sebutin nih, mungkin ada yang lupa ya. Pertama adalah word of affirmation, yaitu bahasa cinta dengan kata-kata. Kemudian quality time, yaitu dengan kebersamaan. Kemudian sense of humor, yaitu dengan jenaka, dengan sesuatu yang jenaka. Nah, kemudian yang keempat ini act of service, yaitu dengan pelayanan. Nah, kemudian nanti yang kelima, kita di sini insya Allah serialnya 7 episode ya. Serial Bahasa Cinta Perspektif Nabi. Ini 7 episode. Ini episode yang keempat, yaitu act of service, yaitu pelayanan. Kemudian nanti ada lagi gift ya, yaitu apa namanya? eh, apa namanya pemberian materi. Nah, itu yang kelima ya. Yang keenam itu nanti ada namanya physical touch ya, dengan sentuhan, bahasa cinta dengan sentuhan. Ya, kemudian yang ketujuh yaitu dengan penampilan ya, dengan penampilan bahasa cinta yang sifatnya looking ya, yang sifatnya looking penampilan ya, seperti itu. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sekarang episode keempat langsung aja kita mulai ya. Apa itu act of service ya? Act of service. Act itu tindakan ya, act itu tindakan ya, aksi ya. Bahkan sampai ada apa? Sampai ada lembaga khusus ACT ya, ada lembaga khusus ACT. Nah itu luar biasa tuh yang bikin singkatannya, yaitu aksi ya, aksi, kemudian tindakan nyata, real ya. Of service yaitu pelayanan. Nah pelayanan seperti itu. Nah ini perlu diketahui. Jadi apa itu? Ini tadi secara lafat ya, secara lafat, secara terminologinya. Nah, adapun secara istilahnya, secara keilmiahan, secara linguistiknya. Nah, adapun secara terminologinya, yaitu secara istilahinya, ya of service itu adalah tatkala, ini boleh ditulis ya, boleh ditulis, act of service adalah tatkala seseorang dicintai, ya, ingin dicintai atau ingin mencintai dalam bentuk bantuan, pelayanan, ya, dan tindakan nyata lah, seperti itu. Ya, jadi bantuan, pelayanan, nah itu act of service, ya seperti itu. Jadi misalnya orang kalau dibikinin minuman misalnya, nah itu seneng sama, misalnya dibikinin kopi sama suaminya misalnya, seneng, dibikinin teh sama istrinya, seneng. Kemudian bajunya rusak misalnya dijahitin, wah itu seneng. Wah lagi pusing kerjaan misalnya, wah ini banyak banget, akhirnya datang istrinya atau datang suaminya, saya bantuin, apa nih yang saya bisa bantuin, wah itu seneng banget. Nah ini kalau dia merasa seneng banget dengan hal-hal yang seperti ini, yang bentuknya servis, dipijit ya, dipijit ya, kemudian tapi oh ya perlu diketahui dulu. Oh ini saya jelaskan dulu ya, saya jelaskan dulu nanti baru tahrirnya. Nah ini contoh-contohnya ya tadi ya, contoh-contohnya. Nah, kalau ada orang seperti itu yang tersentuh banget, ya, tersentuh banget dengan sesuatu yang bentuknya bantuan, pelayanan, berarti dia bahasa cintanya itu dominannya act of service. Semua orang, jadi 7 bahasa ini semuanya punya, ya. Jadi 7 bahasa ini semua semua orang punya, ya semua orang punya 7 bahasa ini. Bahasa cinta ini 7 orang punya, ya baik itu gift ya ataupun take, ya gift itu memberikan cinta tersebut, ataupun take, ataupun mengambil cinta tersebut. Nah itu 7 orang ini, terus setiap orang itu punya 7 bahasa cinta ini. Nah tapi ada yang dominan, ya seperti itu. Dia kalau dikasih duit ya biasa aja, tapi kalau dibantu seneng minta ampun ya. Ya dia kalau dipuji ya biasa aja. Ya, tapi kalau dikasih duit ya senengnya minta ampun. Nah, itu orang macam-macam yang dominannya, tapi semuanya rata-rata ada 7-7-nya, tapi ada bahasa dominannya. Nah, cara mengetahui bahasa dominannya itu ya dengan ilmu, satu dengan ilmu, kedua dengan nanya langsung. Ya, pertama dengan nanya langsung, kamu bahasa cintanya apa? Sebagaimana di Anda mengidentifikasi, mendiagnosis diri sendiri itu bahasa cintanya apa. Nah, kedua ya dengan belajar. Wah, ini dia nggak bilang, tapi
kita belajar tahu ilmu. Nah ini makanya ilmu penting nih. Ilmu apa aja penting, yang penting manfaat ya. Ilmu psikolog penting, ilmu hadis, ilmu sirah penting semuanya ya untuk kehidupan kita sehari-hari ya. Bahkan ini bisa menjadi sebab ibadah dan sampai mengantarkan kita ke surganya. Ya kalau kalau bahasa cintanya soleh ya, kalau bahasa cintanya sesuai Nabi ya, insya Allah semua kehidupan berkeluarganya sesuai Nabi dan insya Allah bisa ngumpul sama Nabi sampai di surganya. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini sebenarnya ilmu bukan main-main ya. Ilmu bukan main-main, bukan hanya bahasa cinta, sastra dan drama dan seterusnya. Enggak, ini ilmu ini juga penting ya. Ya berkaitan dengan ibadah ya, kebahagiaan baik di dunia dan di akhirat ya, seperti itu. Nah, sekarang tadi saya mau sampaikan itu. Nah, ini perlu diketahui di garis bawahi bahwasanya act of service ini eh, di lebih lebih dispesifikasi lagi adalah yang nggak berkaitan dengan physical touch ya, yang nggak berkaitan. Jadi kan pelayanan, nah, pelayanan kan umum ya, pelayanan umum, act of service pelayanan umum. Nah, tapi di sini kita bagi dua ya. Pertama yang sifatnya bukan sentuhan sama yang sentuhan. Nah, kalau yang pelayanannya sifatnya sentuhan, apalagi ya suami istri paham lah layanan yang sifatnya sentuhan seperti itu. Nah, itu nanti di bab berikutnya yaitu physical touch ya, physical touch ya, sentuhan fisik. Nah, ini nanti di bab berikutnya. Nah, adapun ini bantuan-bantuan yang enggak sentuhan ya, ya sentuhan-sentuhan tapi bukan dominannya sentuhannya itu ya. Ya seperti itu. Nah, sekarang sekilas, nah ini bahasa cinta act of service ini biasanya buat siapa ya? Siapa yang biasanya bahasa cintanya act of service? Ciri-ciri ya, ciri-ciri yang apa yang butuh dengan act of service ini siapa? Pertama adalah biasanya act of service ini adalah orang ya yang sibuk, sibuk ya, sibuk banget, sibuk banget. Nah, siapa orang yang sibuk banget? Ya, jawabannya satu ya. Kalau ada pertanyaan siapa orang yang saling sibuk, yaitu ibu rumah tangga. Ya, ibu rumah tangga. Udah, kalau ada pertanyaan siapa orang yang paling sibuk, ya jawabannya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Sibuk ya, bukan pusing atau apa gitu. Sibuk, sibuk ya. Kalau amanah ya, kalau ibunya istrinya soleha, ya ibunya soleha itu insya Allah dia adalah orang yang paling sibuk ya. Jam kerjanya itu bukan 4 jam, bukan 6 jam. Kalau di Saudi 5 jam. Ya, jam kerja di Saudi 5 jam ya. Kalau di Indonesia 6 jam sampai 8 jam ya, seperti itu. Nah, kalau di Asia Timur ya 8 jam, 10 jam ya. Nah, tapi kalau ibu rumah tangga 24 jam belum layanin anaknya, belum layanin suaminya ya. Ya seperti itu, 24 jam. Nah, makanya yang paling dominan acts of service ini ibu, istri. Ya, ibu sama istri. Nah, si cowok, si suami ya. Nah, ini harus peka, ya harus peka, harus tahu belajar nih. Harus belajar act of service ini. Jadi ini lebih dominan ya, lebih dominan ini ke gift-nya dari suami ini, act of service ya. Lebih ininya act of service ini gift-nya lebih dominannya dari suami ya, dari cowok, dari cowok. Nah, yang maf'ul bihi-nya itu, yang tag-nya itu, yang mengambilnya itu, bahasa cinta ini lebih dominannya perempuan. Nah, seperti itu. Ya, ya langsung saja kita udah ngebahas ya. Langsung saja kita mulai nomor satu lah ya. Ini udah masuk menit ke ini. Nah, kita aja langsung mulai nomor satu. Jadi tadi udah contoh-contohnya udah ya, contoh-contohnya. Jadi contoh-contohnya walaupun sederhana, ya ya sederhana lah. Mulai dari apa? Mulai dari apa namanya? Langsung aja dah, langsung aja kita baca hadisnya. Langsung aja kita baca hadisnya. Satu, tulis ya, ditulis nomor satu adalah saling membersihkan pasangan tubuh pasangan, membersihkan tubuh pasangan. Ya, ini satu, saling membersihkan tubuh pasangan. Ya, seperti itu. Ya, ini masuk physical touch sih, tapi
Ana kenapa sebutin di sini juga, kenapa Ana sebutin di sini juga karena apa namanya, physical touch-nya, kenikmatan physical touch-nya belum ya, seperti nggak terlalu. Jadi 40%, 60% cocoknya di sini di act of service. Hadisnya gimana saat hadisnya? Hadisnya hadis Bukhari Muslim. Jadi ini, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kalau dalam kajian saya ini saya usahakan ya semuanya bersanad ya, bersanad, dan bukan hanya bersanad tapi valid ya, valid ya, keotentikannya itu murni dari Nabi ya. Kalau ada yang tidak otentik, kalau ada yang tidak sahih dan hasan, maka saya jelaskan ya, maka saya jelaskan ya, seperti itu ya. Nah, hadisnya hadis Bukhari Muslim, hadis Aisyah ya. Kata Aisyah apa, radhiyallahu anha, kuntu ugossila ra'sa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ana haid ya, subhanallah, wa ana haid. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini tatkala mandi bareng ya, mandi bareng. Wah, ini bahasanya agak ini ya, agak agak dewasa ini. Ada yang masih bujang gak nih yang ikut nih? Ya, jangan dibayangin yang masih bujang ya, seperti itu. Nah, apa namanya? Eh Tadi apa namanya? Mandi bareng. Nah, mandi bareng. Ya, mungkin mungkin ada yang bertanya, jamaah, Ustadz, apa hukumnya suami istri mandi bareng? Jawabannya sunnah ya, sunnah ya. Apa namanya? Sunnah ya, seperti itu. Ibadah ya, ibadah karena apa namanya? Memperikat ikatan suami istri ya. Ini dari dulu, dari kemarin-kemarin saya udah tekankan ya, bahwasanya dalam kaidahnya suami istri itu, kaidahnya gini, segala sesuatu yang bisa menambah dekat suami istri itu ibadah, dapat pahala apapun bentuknya. Ini udah kaidah dalam agama ya, dari pertemuan yang lalu ya, kajian saya itu. Dan segala sesuatu yang bisa bisa memecahkan, merenggangkan hubungan antara suami istri, nah itu hukumnya bisa jadi makruh, bisa jadi haram, bisa jadi maksiat. Itu paham ya? Segala bentuk apapun ya, walaupun itu asalnya mubah, kalau itu bisa mendekatkan ikatan, memperkuat, mempererat ikatan suami istri, itu hukumnya jadinya ibadah. Ya, sudah. Terkopi ya, apa hukumnya mandi bareng suami istri? Tafadhal, disering-seringin. Ya, seperti itu. Nah, di sini ada potret ya. Aisyah nyebutin potret ya, nyebutkan ya rahasia sedikit ya, yaitu kuntu ugosila Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam wa ana haid ya. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah itu pernah mencuci, nah mencuci kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi disampoin tuh kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini salah satu bentuk act of service ya, bentuk act of service dari Aisyah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, seperti itu. Ya, langsung saja kita mulai yang kedua. Ini tadi hadisnya Bukhari Muslim ya, hadis Bukhari Muslim. Ya, seperti itu. Nah, ada apa, kalau ada yang bilang, Ustadz, ini hadisnya bukan lagi mandi bareng, Ustadz. Ya, gitu. Ustadz, ini hadisnya lagi bukan mandi bareng. Misalnya ada yang bertanya, ini kayaknya Rasulullah lagi apa, lagi biasa, lagi di rumah, tapi disampoin begini. Ya, disampoin di apa? Krimbat ya. Krimbat. Iya, krimbat. Ya, nggak apa-apa. Ana jawab nggak apa-apa. Mau ketika mandi, mau ketika krimbat, nggak apa-apa. Ketika krimbat lagi soalnya di sini nggak dijelasan mandi misalnya. Nah, ketika krimbat ya, lagi di rumah misalnya, di luar, di ruangan ya, nggak apa-apa. Apa, istrinya tahu suaminya ya, krimbatin pasangannya gitu. Nah, itu hukumnya boleh. Hadisnya, dalilnya ada nggak, Sat? Ada ya. Dalilnya apa? Dalilnya Bukhari Muslim ya. Kalau udah hadis Bukhari Muslim, jangan ragu bahwasanya itu perkataan Nabi ya, sebenarnya. Nah, terus apa hukumnya mandi bareng, Sat? Dalilnya ada lagi ya. Dalilnya yang hadis Maimunah ya, kalau nggak salah Maimunah, yang Rasulullah SAW sama Maimunah mandi mandi bareng satu satu bejana sampai perebutan gayung. Sampai perebutan gayung ya, seperti itu. Nah, itu hadisnya. Ya, kita lanjutkan. Yang kedua, yaitu saling merias dan mendandani pasangan.
saling merias dan mendandani pasangan. Nah, ini sebenarnya ini nanti masuk lagi ke bahasa cinta yang eh, apa namanya looking ya, apa penampilan, menjaga penampilan, Ana lupa bahasa Inggrisnya apa. Ya, menjaga penampilan ya, itu nanti ada minggu ke-6 mungkin ya, minggu ke-6 atau minggu ke-7. Nah, ini masuk sebenarnya. Nah, tapi Ana masukin di sini juga karena ini saling menservis ya, saling menservis. Si istri menjaga menjaga penampilan suami, si suami menjaga penampilan istri. Ya, ya apa sisirin kayak, ya apakah bajuin kayak, apakah semprotin minyak wangi kayak, itu seperti itu maksudnya. Poin nomor 2 ini ya. Ya. Saat dalilnya apa saat? Dalilnya hadis Aisyah lagi. Ya, nih hadis Aisyah lagi. Oh, ini sekarang riwayatnya Muslim. Ya, riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim bunyinya gini. Ya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ya pernah yudini ilayya ra'sahu wa ana fi hujrati. Nah, jadi ini ajib nih, ajib. Ini bayanginnya ajib ya. Jadi gini, Rasulullah SAW-nya lagi di masjid. Ya, Rasulullahnya lagi di masjid. Nah, Aisyahnya lagi di rumah. Aisyahnya di rumah. Nah, Masjid Nabawi zaman dulu itu ada nafidahnya, ada nafidahnya. Ada ada nafidahnya. Nafidah ada jendelanya, ada jendelanya. Nah, tapi jendelanya rendah. Ya, jadi jendelanya rendah. Nah, Rasulullah SAW di masjid, Aisyah di rumah. Nah, antara rumah ke masjid, rumah Aisyah ke masjid, itu ada jendela. Ya, ada jendela, jendelanya rendah. Mungkin tingginya cuman ya kisaran setengah meter lah. Nah, jadi Rasulullah SAW ini nyender di tembok masjid di jendela itu. Nah, kepalanya Rasulullah SAW, jendelanya Rasulullah SAW itu Rasulullahnya nyender begini. Ya, surahnya mohon dibayangkan ya. Rasulullah nyender begini. Nah, Aisyahnya di rumah di lewat jendela itu Rasulullah disisirin sama Aisyah sama Aisyah. Kebayang ya? Kebayang. Jadi Rasulullah di masjid ya lagi ibadah itu masih sempat-sempatnya beromantis ya. Masih sempat-sempatnya ya mengerjakan ibadah yang lain yaitu memanjakan atau quality time lah bersama istri dan juga act of service ya. Aisyahnya juga act of service kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disisirin ya, paham ya? Nah, itu hadisnya sahih. Ya faurajjila ra'sahu. Nah, ketika itu Rasulullah nyender di jendela itu, saya menyisiri rambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kan rambut Rasulullah lumayan panjang ya, lumayan panjang ya, seperti itu. Ya. Nomor tiga boleh ditulis. Rasulullah SAW nyediain minuman ya buat keluarga beliau, buat istri ya, buat anak ya. Rasulullah nyediain minuman. Nah, ini penting ya. Ya, jadi suami kalau mau dibikinin minuman sama istrinya ya, maka buatin dulu ente buat istri ente. Ya, biar gantian ya. Kalau mau diservis mulai dulu dari diri sendiri. Ini penting nih. Ya, jadi jangan sampai mindsetnya suami itu maunya jadi raja gitu. Mindset suami kalau jam 6 pagi kagak ada teh, nggak ada kopi ya, nggak ada minuman hangat, langsung ngamuk, marah gitu. Oh, ini nggak istrinya diomelin gitu. Nggak gitu. Mindsetnya nggak gitu. Ya, mindsetnya adalah saling berbagi. Ya, saling berbagi, saling melayani seperti itu. Ya, memang dominannya sih ya nanti kita akan jelaskan ya. Kita akan jelaskan perspektif istri ya. Nah, tapi ini kita sebagai perspektif suami ini ya jangan hanya minta dibikinin minuman. Ente-nya juga kudu bikinin minuman buat buat istri ente ya seperti itu. Nah, apalagi kalau bikin sendiri bukan beli ya. Ini kalau ada pertanyaan beli sama bikin sendiri ya ini kita nggak ngomongin rasanya ya, nggak ngomongin rasa tapi ngomongin cintanya itu ya nilainya itu ya lebih bernilai bikin sendiri lah. Kata Nabi juga apa namanya konsumsi yang paling
Konsumsi yang paling berkah adalah yang diproduksi oleh diri sendiri. Itu dia. Konsumsi yang paling berkah adalah yang diproduksi dari diri sendiri oleh diri sendiri. Seperti itu, paham ya? Ya, kita bikinin istri, ya suami bikinin kepada istri, istri bikinin ke suami sesuatu, yaitu berharga sekali ya di sisi Allah. Ya, seperti itu, dan di sisi pasangan tersebut. Ya, paham ya? Nah, ini Rasulullah aja bikinin minuman, ya seperti itu. Dalilnya apa, Sat? Dalilnya hadis Tirmidzi. Ya, riwayat Tirmidzi. Nah, kalau riwayat Tirmidzi harus tahu nih derajatnya apa? Derajatnya sahih, alhamdulillah. Ya, derajatnya sahih. Nah, bunyinya gimana, Sat? Oh, ini hadisnya Aisyah lagi. Hadisnya Aisyah lagi. Sat, kalau ada pertanyaan, kok kenapa kok Aisyah terus gitu? Aisyah terus. Apakah Rasulullah romantis sama Aisyah doang? Ah, ini syubhat. Syubhat. Ini syubhat. Ya, ini salah sekali. Ini syubhatnya. Jadi, perkataan tadi, Sat, kayaknya Rasulullah ini romantisnya sama Aisyah doang. Karena hadis-hadis romantis itu hanya direwetkan oleh Aisyah. Nah, ini yang mengatakan ini musuh Islam dan udah pernah mengatakan ini. Lupa saya namanya. Ya, nah ini musuh Islam, musuh Islam. Ya ini syubhat. Nah, jawabannya gimana, Saat? Jawabannya satu, bukan hanya pertama gini, Rasulullah SAW romantis kepada semua istri beliau. Ya, ini satu. Kemudian kedua, hadis romantis bukan hanya dari Aisyah. Tadi kan mandi bareng contohnya hadis Maimunah. Kemudian nanti ada lagi hadis Ummu Salamah. Kemudian nanti ada lagi hadis apa macam lagi apa dari istri-istri Nabi yang lain, Hafsah dan seterusnya. Kalau kita baca mah banyak, bukan hanya Aisyah. Nah, ketiga, andai kan benar kebanyakannya Aisyah, karena Aisyah itu seorang guru, muridnya banyak, muridnya banyak ya. Terus, jadi istri Nabi selain Aisyah itu ya, ya ada yang jadi ustazah, ada banyak yang jadi apa nyai, ada ya kayak misalnya jadi apa Ummu Salamah selain Aisyah ya, kemudian Hafsah jadi guru ya, jadi ulama wanita banyak ya, ada beberapa ya, tapi nggak semuanya. Nah, tapi ini saya sebutkan aja Ummu Salamah, ya Hafsah. Nah, ini salah satu apa istri Nabi yang peringkatnya di bawah Aisyah. Tapi ulama tapi masih di bawah Aisyah peringkatnya. Ummu Salamah sama Hafsah sering ngelewatin hadis hadis Nabi. Ya begitu juga Maimunah. Nah, empat ini nih, Maimunah, Hafsah sama Aisyah ini istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan dari Nabi seperti itu. Nah, tapi semuanya nggak ada yang sehebat Aisyah. Ya, soalnya Aisyah ini guru, ya guru. Nah, kalau guru berarti banyak ngomong. Kalau guru berarti banyak murid. Nah, berarti ilmunya banyak yang tertransfer ya, tertransfer ke umat seperti itu. Ya, didokumentasi oleh umat akhirnya. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang sisanya enggak. Jadi apa yang dilakukan Rasulullah kepada Aisyah itu insya Allah dilakukan juga sama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik secara eh, terperinci ataupun secara globalnya itu sama ya, Rasulullah SAW dan Aisyah. Nah, sebab keempat karena Aisyah masih kecil ya, udah masih kecil orangnya pinter ya, hafalannya kuat. Ini sebab keempat ya kenapa Aisyah paling banyak ngeriwayatin hadis romantis nih, karena Rasulullah, Aisyah hafalannya kuat ya, hafalannya kuat, apa namanya, hafalannya kuat, habis itu masih muda lagi. Bersama Rasulullah meninggal tuh Aisyah, Rasulullah meninggal itu Aisyah umurnya masih 17 tahun, 17-18 tahun. Rasulullah meninggal, Aisyah masih 17-18 tahun. Jadi Aisyah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya mulai apa namanya kan 10 tahun lebih ya. Nah, kalau dihitung dari tahun pertama Hijrah ya, tinggal bareng sama Rasulullahnya itu kurang lebih 10 tahun. Ya, ibaratnya masuk kelas 3 SD ya, keluarnya kelas SMP. Jadi Aisyah itu dari kelas 3 SD ibaratnya, kalau dia kuliah, kalau dia sekolah ya, dari kelas 3 SD sampai 3 SMA ya, itu semuanya murni sama Rasulullah. Ya dididik. Ya gimana nggak jadi murid? Ya gimana ilmunya nggak banyak? Ya seperti itu, paham ya? Paham. Nah, makanya riwayatnya banyak kan dari Aisyah. Ya itu mah syubhat-syubhat kayak gitu. Kalau kita nggak ada ilmu, kita bakalan termakan. Tapi kalau kita ada ilmu, ya itu mah recehan. Syubhat itu recehan ya. Ya apa namanya? Kalau bagi yang punya ilmu.
Ya, kita bisa ketawain syubhat kalau kita tahu ilmunya. Ya, tapi kalau kita nggak tahu ilmunya, waduh, ini beneran gak ya termakan syubhat? Ya, seperti itu. Nah, makanya kita harus banyak belajar. Ini kok sampai ke situ ya? Dari mana pembahasannya? eh Hadis Aisyah oh tadi. ya, Aisyah ya Aisyah. Oh ya, nomor berapa dah? Nomor tiga ya, nomor tiga. Nomor tiga apa? Tadi apa? Membuatkan Nggak minuman. nyediain minuman. Saat hadisnya gimana? Saat hadisnya dari Aisyah. Oh ya ini nih, dari sini tadi kita keluar ya. Aisyah kan mada kana ya amal Rasulullah SAW fi baitihi. Ditanya sama muridnya. Ini dalil nih. Aisyah ditanya sama muridnya. Muridnya namanya Amroh. Amroh bin Abdurrahman bin Auf. Ya, Amroh bin Abdurrahman bin Auf. Ya, Amroh, Afwan bin Aufnya dicoret ya, dicoret. Anak ragu. Ini Amrohnya anaknya Abdurrahman bin Auf apa enggak lupa nah. Setahu anak, seingat anak iya, anaknya Abdurrahman bin Auf ya. Amroh bin Abdurrahman bin Auf. Ini anak cari dulu ya, anak cari. Abdurrahman bin Auf tahu ya, sahabat terkaya. Nah, ini punya anak namanya Amroh, setahu anak ya. Ya, ya kita lanjut dulu ya, kita lanjut dulu. Nah, ini Amroh nanya, ya Amroh nanya ke, oh enggak, bukan, bukan. Beliau Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah ya, cucunya Sa'ad bin Zurarah, sahabat juga. Abdurrahman apa namanya? Amroh bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah ya, cucunya Sa'ad bin Zurarah ya, sahabat Sa'ad bin Zurarah. Nah, Abdurrahman ini, Amroh ini adalah santriwatinya Aisyah yang paling mulazamah. Ya, jadi kalau mau tahu santriwatinya sahabat Aisyah yang paling eh, pewaris lah, pewarisnya ilmu Aisyah dari dari santriwati. Soalnya kebanyakannya Aisyah, kebanyakan muridnya mahasiswa, maksudnya santri ya. Yang santriwatinya itu ada beberapa. Nah, tapi yang paling ini, yang kebanyakannya sih cowok ya. Kalau yang ceweknya, yang wanitanya itu Amroh. Amroh bintu Abdurrahman ya. Ini kalau ada pertanyaan santriwatinya pewaris ilmu Aisyah, ya dari pihak dari kaum wanita, jawabannya Amroh bintu Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah. Yang seperti itu. Nah, Amroh nanya ke Aisyah, ya Rasulullah kalau di rumah ngapain sih? Hmm. Rasulullah kalau di rumah ngapain? Ya seperti itu. Kita kan taunya Rasulullah di medan perang ya, di luar rumah. Kalau di rumah ngapain? Kata Aisyah pada karena basyaran minal basyar. Rasulullah itu kalau udah di rumah seperti manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul ya. Ya, bukan nabi, bukan rasul. Ngapain dong berarti manusia biasa? Yafli bahu Rasulullah ngejahit apa namanya baju Rasulullah, apa namanya ngebersihin. Fala itu fala yafli itu artinya memperbaiki baju. Baju misalnya ada yang rusak dijahit, kotor dibersihin, ya seperti itu. Paham ya? Itu namanya yafli bahu. Wa yahlubu syatahu, meres susu, ya susu diperes apa namanya ada kambing ya, peres susu, nyediain minuman buat keluarganya. Yang meres susu bukan apa, bukan keluarganya tapi Rasulullahnya. Wayah dimunafsahu, dan mengerjakan pekerjaan rumah sendiri ya, mengerjakan pekerjaan rumah maksudnya kebutuhan diri sendiri, itu sendiri ya, seperti itu. Wah, ini hadisnya senang banget nih buat ibu-ibu nih, ibu-ibu senang banget nih hadis ini nih. Seperti itu. Nah, tapi nanti ada lagi ya. Ini kita perspektifnya perspektif cowok ya, perspektif cowok. Jadi ini nasihat buat cowok ya, bukan buat cewek nuntut cowok seperti itu. Ini kita dalam agama ini harus harus bijak. Segala sesuatu itu harus diperspektifkan. Ya. Ini harus bijak ya. Kita ini harus bijak. Ini nih dalil siapa? Ya ini dalil cowok ini. Ya, biar negor diri sendiri. Ya seperti itu. Ya, ya seperti itu. Nah, lanjut, hadisnya sahih. Nah, sekarang yang keempat eh, keempat bentar ya.
Nah, keempat adalah ah, ngebantu pekerjaan istri, yang membantu pekerjaan istri, ya, membantu pekerjaan istri. Nomor 4 ini kita khususkan membersihkan rumah. Nah, ya, membersihkan rumah. Membersihkan rumah, ya, seperti itu. Nah, hadisnya ini hadis siapa? Hadis Anas. Hadis Anas. Ini paham ya? Poin nomor 4 ya. Membantu pekerjaan istri, eh, lebih spesifiknya membersihkan rumah. Membersihkan rumah. Nah, ya, hadisnya hadis Anas. Nah, ini hadisnya derajatnya apa, saat derajatnya ini sebagian lafadznya sahih, tapi sebagian lafadznya dhaif. Nah, tapi eh, kebanyakannya sahih, ya. Jadi ini hadisnya panjang, panjang ya, hadisnya panjang. Nah, tapi sebagian lafadznya sahih. Ya, kebanyakan lafadznya sahih. Nah, tapi ada yang dhaif. Nah, yang dhaifnya pun dhaif saja, bukan dhaif banget. Nah, ini saya biasakan ya dalam berdakwah itu, saya nggak mau pakai hadis dhaif jiddan sebagaimana syarat dari ulama ya. Ulama nggak boleh pakai hadis dhaif jiddan. Hadis dhaif aja masih bisa lah. Tapi dalam bab siroh ya, dalam bab apa namanya? Dalam bab fadhailul amal, nah itu masih bisa. Ya, tapi itu pun jangan sampai ada syariat baru. Ya, jangan sampai ada syariat baru. Nah, seperti itu. Nah, ini hadisnya yang lafadz yang dhaifnya saya sebutkan nanti. Ya, sisanya sahih ya. Seperti itu. Nah, hadis Anas bentuknya gimana? Ya, Rasulullah SAW suatu ketika keluar rumah, ya, mampir ke melewati anak kecil. Akhirnya Rasulullah SAW salam kepada anak kecil. Nah, ini dari Rasulullah nyapa ya, bersosialisasi walaupun sama anak kecil. Rasulullah umur 60 tahun, ya, tapi masih nyapa anak kecil di jalan ya. Wa kana fi baitihi fi mihnati ahlihi yafli thawbahu udah, wa yahlubu syatahu udah, wa yakhsifuna alahu udah. Yaksifu itu ngebenerin apa? Ngebenerin sendal. Nah, Rasulullah ngurusin sendal. Pakaian semua diurusin sama Rasulullah. Jadi yang tadi disebutin ya, Aisyah apa apa eh, disisirin, disampoin, ya itu nggak selalu. Ini juga Rasulullah SAW meres ya, ya kemudian apa namanya ngejahit itu juga nggak selalu. Ya, intinya apa? Intinya saling, masing-masing pasangan saling memberikan layanan, saling memberikan servis, saling apa namanya, saling saling apa, bahu membahu ya, saling ganti-gantian lah, iba intinya ganti-gantian lah. Nah, seperti itu. Jangan sampai mau suaminya terus yang jadi bos ya, begitu juga kebalikannya, jangan sampai istrinya yang jadi ratu terus, enggak. Nah, ini syariat Islam. Ini yang Ana selalu usahakan dalam bab parenting. Ana selalu usahakan untuk jadi dua perspektif. Nah, ini ya, Ana selalu usahakan kalau ngisi kajian parenting itu dua perspektif. Nah, ini buktinya salah satunya kali ini nih. Ya, paham ya? Nah, salah satu lafaz dari hadis Anas ini apa? Kata Rasul apa? Kata Anas apa? Wa ya'lifu nawdihahu wa yakumul bait. Rasulullah pun nyapu. Ya, Rasulullah pun nyapu rumah. Ya, kalau dulu belum ada pel ya, adanya nyapu. Kalau 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 zaman dulu ada pel juga Rasulullah bakal ngepel juga kali. Ya, seperti itu. Nah, jadi zaman dulu baru adanya nyapu. Ya, karena kan lantainya itu apa? Lantainya itu kan tanah, kerikil atau tanah. Ya, jadi disapu. Ya, seperti itu. Debu-debu disapu. Paham ya? Ya, itu hadisnya tadi. Nah, khusus nyapu ya, khusus khusus nyapu, lafat Rasulullah nyapu rumah, ini hadisnya doif. Ya, hadisnya doif, tapi ingat, nggak doif, nggak sangat doif, nggak doif aja. Ya, bahasa Indonesia, bahasa Arabnya doif aja udah, doif. Nah, soalnya kalau doif jiddan ya, itu doif, sangat doif, nggak bisa dipakai, paham ya? Jadi ini masih bisa dipakai dalam bab siroh. Jadi kalau ditanya apakah Rasulullah nyapu dulu ketika Rasulullah hidup nyapu ya, nyapu rumah gitu, jawabannya ada riwayatnya ya, walaupun doif. Nah, tapi ini dalam bab sirah ya, seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini Ana ngasih ngasih apa, ngasih hukumnya khusus sanad ini nih, doif ya.
Nah, bisa jadi ana nggak dapat hadis, bisa jadi ada sanad yang lain yang mana menjadikan hadis ini menjadi hasan li ghairihi. Paham ya? Jadi kalau dalam masalah doif, ana hanya nyebutin sanad aja. Yang seperti itu ya. Nah, lanjut, lanjut. Nah, sekarang yang kelima ya, yang kelima ya, yang kelima. Nah, yang kelima ini eh, sama hadisnya yang tadi dan ada dua hadis ya, ada dua hadis. Pertama hadis yang tadi, ana sebutin nih hadis yang tadi, hadis Anas ya. Hadis Anas, riwayat siapa? Ini riwayatnya riwayat Abu Bakar Asy-Syafi'i. Ya bukan Imam Syafi'i ya, tapi yang ngeriwayatin Abu Bakar Asy-Syafi'i. Ada ulama besar setelah Imam Syafi'i, itu namanya Abu Bakar. Nah, Abu Bakar terkenal. Kalau ada kata-kata Abu Bakar, oh itu maksudnya itu Abu Bakar Asy-Syafi'i, Abdullah itu. Nah, itu abad keempat ya, abad keempat. Masih muridnya Imam Muzani. Iya, masih muridnya Imam Muzani. Ya. Sanatnya ahli banget itu. Imam Muzani jadi jatuhnya muridnya Imam Syafi'i. Nama ulamanya terkenal Abu Bakar Asy-Syafi'i. Nah, ini hadis yang tadi ini diriwayatkan oleh Imam Abu Bakar Asy-Syafi'i. Nah, dia Rasulullah SAW nyapu. Nah, habis itu apa? Wa ya'kulu ma'al khadim wa ya'jinu ma'aha. Rasulullah bikin roti sendiri, nyiapin roti sendiri. Nah, ini masyhur nih kalau di dalam sirah. Jadi ini Ana usahakan saat Ana nggak ngerujuk ke kitab sirah yang mutaakhirin, nggak. Ya, Ana nggak ngerujuk ke kitab sirah yang mutaakhirin karena bisa jadi nggak dapet sanatnya. Ana ngerujuknya langsung yang ada sanatnya. Ana langsung ngerujuk yang ada sanatnya. Nih, Ana dapat dari Abu Bakar Syafi'i. Ya, Ana nggak ngerujuknya ke kitab-kitab sirah Syama'il yang mutaakhirin, lepas tangan gitu. Enggak. Kitab sirah itu bukan mu'tabar. Kitab sirah itu bukan masdar. Ya, marji itu masdar kedua. Ana ngerujuknya ke masdar kesatunya, yaitu yang nyebutin sanatnya. Paham ya? Nah, ini Rasulullah SAW ternyata nyediain bikin roti sendiri ya. Ya kalau kitanya mah ya, ya masak nasi sendiri gitu. Ya, ya seperti itu. Jadi nih para suami kalau nyampe rumah ya, kalau nyampe rumah lapar ya, pas ke dapur ternyata nggak ada nasi, jangan ngamuk ya, jangan ngamuk. Oke, ya, anak. Ikhwah, tunggu ya sebentar ya, tunggu sebentar ya. Siap, Ustaz. Ya maaf, tadi ini ada ada musyrif ngabsen, masalah Siap, Ustaz. santri ya, santri Masya Allah. ya seperti itu. Iya, teman Ana sempat bilang, Ustaz, apa namanya, antum sama musyrif lebih tuaan antum, Ustaz. Kata teman Ana bilang, ya walaupun lebih tua kita tetap taat lah, kita tetap taat lah walaupun musyrifnya S2 atau ya baru lulus S1 gitu, ya kitanya tetap taat lah, nggak bisa semena-mena ya. Betul. Ya lanjut. Tadi sampai mana Ustaz Fajar? Tadi yang kelima saat belum nyebutin Oh, kelima. hadis. Oh ya, Rasul. Ya kalau suami ya, kalau suami lagi lapar, pulang ke rumah, ya tiba-tiba
nggak ada nasi, ya jangan ngamuk ya, jangan ngamuk seperti itu. Ya karena Rasulullah juga bikin masak masak nasi sendiri gitu. Artinya suami jangan terlalu manja lah. Ya, suami jangan terlalu manja ya. Jangan apa namanya? Istri itu bukan babu. Istri itu pasangan ya. Mitra, mitra, partner, partner ya. Istri itu partner, mitra. Jadi bukan babu. Seperti itu. Nah, jadi tadi sampai mana? Ya, jadi gitu. Nah, Rasulullah pun sesekali atau diriwayatkan bahwasanya Rasulullah juga bikin roti sendiri. Ya, seperti itu. Nah, tapi perlu diketahui apa namanya kesimpulannya dari hadis ini apa? Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahli itu keywordnya. Karena Rasulullah SAW fi mihnati ahlihi itu Rasulullah SAW kalau di rumah itu juga sama ngerjain pekerjaan rumah itu intinya. Karena basyaran minal basyar Rasulullah seperti manusia biasa itu dia intinya ya intinya. Nah di sini sangat hebat sekali bapak-bapak, ibu-ibu. Soalnya kenapa Rasulullah ini manusia tersibuk sepanjang zaman, ya. Manusia paling sibuk sepanjang zaman, manusia paling penting sepanjang zaman. Sejarah manusia semua mengatakan Rasulullah manusia paling penting, paling sibuk, ya super sibuk. Soalnya ada yang bertanya ke Ana, ya, Ustadz, kenapa kok kita ini kan apalagi ya cowok-cowok ya apa bapak-bapak suami-suami yang derajatnya Masya Allah ya model pesantren ya apa namanya pengusaha ya yang mana kalau dia meleng sedikit aja perusahaan bisa rugi sekian juta sekian miliar. Oh benar-benar penting lah orang yang kayak gini ya nggak layak dong nyuci piring di rumah gitu, nggak ada waktu daripada dia nyuci piring di rumah ya ya daripada dia nyuci piring di rumah ya mendingan dia ngulik-ngulik aset ya saham itu bisa jutaan bisa miliaran. Ustadz yang kayak gini-gini ya Ustadz yang ilmunya tinggi banget Ustadz yang gak layak dong sayang Ustadz waktunya kalau dia habis 1 jam buat nyetrika gitu. Ya kasihan Ustadz dia 1 jam itu bisa bisa takrit hadis 1 2 biji itu daripada setrika. Seperti itu. Oh, Ustadz kasihan itu ya Ustadz ya, kayak gitu efisiensi waktu dia bilang gitu. Nah ternyata bukan seperti itu pola pikir Islam itu. Mindset pikir Islam tuh bukan seperti itu. Ya, sebesar apapun saya di luar rumah, ya, tetap saya di dalam rumah ini adalah partner, ya, partner orang tua saya manusia biasa, ya. Jadi seorang ustadz besar juga kalau bisa harus merasakan manusia biasa. Kalau bisa pengusaha yang ya miliarder ya, ya seperti itu di rumahnya kalau bisa merasakan juga manusia biasa, jadi manusia biasa, bukan raja yang selalu nyuruh seperti itu. Nah inilah hebatnya Rasulullah. Ya, pemimpin yang hebat itu adalah yang manusia biasa. Pemimpin yang hebat itu adalah manusia biasa, yang dia nginjak tanah, ya, yang dia berkeringat, ya seperti itu pemimpin yang hebat. Dan itu Rasulullah SAW. Ya seperti itu. Nah, eh, ya Gus Dur, ya Gus Dur, kata istrinya Gus Dur, siapa istrinya Gus Dur? Siapa sih Astagfirullahaladzim? Ya kata istrinya Gus Dur apa? Gus Dur kalau di rumah gimana sih? Aduh, mirip banget kayak apa? Mirip banget kayak pertanyaan Aisyah ya. Tadi Amroh. Gus Dur kalau di rumah gimana? Kata istrinya Gus Dur apa? Ya biasa, kayak suami. Bahkan Gus Dur itu ya kalau tatkala ada bayi atau tatkala ada anak atau cucu, ya itu ini apa? Iniin popok biasa. Ya gantiin popok dan seterusnya. Padahal presiden ya seperti itu. Padahal presiden Gus Dur ya, kiai ahli ilmu sekaligus presiden, tapi tetap ganti popok mah lanjut gitu. Ya. Sinta Nuriyah, Sat. Ah, Sinta Nuriyah istrinya. oh gitu. Ya Anaknya Allah alam. punya Istrinya satu kan ya? Gus Dur istrinya satu apa berapa sih? Lupa nah. Ya sudah. Yang penting salah satu atau istrinya nah itu pernah cerita gitu Rasulullah apa Gus Dur ya sama biasa kayak suami dan bapak seperti biasa. Gitu. Lanjut ya.
Tadi apa dah? Yang nomor 5, Ustaz. Masak, masak. Oh ya, hadis kedua, hadis kedua. Hadis kedua Rasulullah juga bukan hanya nasi, bukan hanya masak nasi. Rasulullah masak daging juga ternyata. Rasulullah masak daging juga ternyata. Rasulullah ya bukan masak daging. Di sini redaksinya apa? Motong-motong daging. Ya, motong-motong daging. Hadisnya doif juga, tapi ini doifnya lebih mending lagi. Lebih mending, sangat lebih mending. Yang atas saja tadi hadisnya doif, tapi doif biasa ya. Nah, ini hadis berikutnya hadis hadis Aisyah lagi, ya hadis Aisyah lagi, tapi doifnya lebih ringan ya. Doifnya apa? Doifnya inkito. Inkito, tapi inkitonya mubham ya. Mubham ya. Mubham berarti mubham karena ada salah satu rawinya nggak disebutin namanya. Nah, ini riwayatnya riwayat Imam Ahmad lagi. Udah kalau ada hadis di kutubus sitah, ya sedoif apapun, insya Allah mending. Ya, seperti itu. Doifnya deket. Nah, bunyinya gimana? Bunyinya Rasulullah SAW sama Aisyah tuh suka duel. Kalau masak tuh kadang duel. Ya, duel. Kalau duel tuh berarti bareng ya. Kalau duet berarti berantem ya. Duel. Nah, apa kebalik? Duel ya, duel. Duel itu ini apa? Ya seperti itu. Nah, eh Kebalik, Ustaz, kayaknya. terus oh kebalik malah kebalik ya, kebalik. Nah, Rasulullah yang megangin dagingnya, tulangnya, Rasulullah pernah dikasih paha ini, kaki paha kaki kambing. Rasulullah pernah dikasih. Nah, itu Rasulullah yang megangin, Aisyah yang motong. Nah, kadang gantian, Aisyah yang motong, Rasulullah yang megangin. Nah, ini dalil bahwasanya ya masak bareng sama istri ada dalilnya nggak, Sat? Ada. Ini kajian ini hebat banget asli. Kajian ini hebat banget ya. Apa anti mainstream ini jarang dikaji ya seperti itu. Masak bareng sama istri ada dalilnya nggak, Sat? Ada hadisnya. Ada hadisnya. Hadis itu jutaan, hadis itu ribuan ya. Hadis itu ribuan. Ya, kalau sanad-sanad yang terulangnya dihitung juga bisa 1 juta lebih. Nah, jadi ada nggak hadis masak bareng sama istri? Ada. Dan bahkan nggak jauh-jauh lagi ada di Sunan Ahmad, ada di Musnad Ahmadnya. Ya, derajatnya hadisnya apa? Hadisnya doif, tapi doifnya ringan sekali, yaitu mubham. Ya, kita lanjutkan. Ini yang keenam, Rasulullah mengurus kendaraan sendiri, ngurusin kendaraan, ya, ngurusin kendaraan. Jadi ini lebih kepada aktivitas rumah sih ya, act of service ini, tapi nggak apa-apa, karena ini sangat penting ini bagi Pak Sutri ini. Ya, ini Rasulullah SAW itu ngurusin ngurusin kendaraan ya, kendaraan sendiri, nggak nyuruh istri, nggak, ya seperti itu. Ya kalau ini mungkin agak agak maklum lah ya, khususnya di Indonesia ya, di Indonesia eh, wanita kurang ini sama kendaraan-kendaraan seperti itu. Nah, ini Rasulullah iniin sendiri ya, ngurusin kendaraan sendiri ya, seperti itu. Hadisnya apa, Sat? Hadisnya sama kayak yang tadi ya, hadis Abu Bakar Asy-Syafi'i, riwayat hadis Abu Bakar Syafi'i ya. Lafadznya, soalnya tadi Anda bilang hadisnya panjang ya, hadisnya panjang. Nah, salah satu lafadznya gini, wa ya'lifuna dhihahu, wa ya'lifuna dhihahu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini apa namanya, mengurus kendaraannya, mengurus kendaraannya dan ngasih makan ya. Kendaraan di sini maksudnya hewan-hewan kendaraan. Jadi gini, hewan itu ada dua di zaman dulu itu, bahkan ada ya. Jadi gini, fungsi hewan tuh zaman Nabi atau zaman dulu, ya termasuk zaman Nabi. Nah, itu fungsi hewan macam-macam. Ada yang kendaraan, ada yang sifatnya kendaraan kayak kuda, ya seperti itu. Nah, ada yang sifatnya kayak onta, yaitu kendaraan. Ada yang sifatnya hewan ternak. Ada yang sifatnya hewan ternak. Ya kayak kayak apa namanya? Kayak apa? Kambing seperti itu. Nah, itu Rasulullah pelihara juga. Ada yang sifatnya murni pelihara. Nah, murni pelihara. Apa contohnya, Sat? Rasulullah pernah melihara ayam jago. Ayam jago. Ana lupa hadisnya. Hadisnya sahih apa dhaif. Rasulullah pernah melihara hewan jago. Hewan jago lagi, ayam jago. Ya, nah, karena Rasulullah suka suaranya.
ya suaranya. Kalau subuh pagi kan ngebangunin, ya ngebangunin. Kalau ngelihat malaikat teriak, ya kalau berkokok, ya ayam itu kalau ngelihat malaikat berkokok. Kalau anjing ngelihat setan baru menggonggong ya. Kalau ngedenger gonggongan anjing berarti hati-hati ada setan di sekitarnya. Ya, tapi kalau ngedenger kokokan ayam, nah itu bangun nah, karena banyak malaikat. Aduh, ini lagi radang nih tenggorokannya. Semoga Ustaz. Ya, amin. Nah, jadi itu ya. Yang keenam ini apa? Rasulullah ngurus kendaraan sendiri. Ya, jadi ngisi bensin sendiri gitu. Ya, jangan nyuruh istri. Ya, ngisi ngisi bensin sendiri. Ini kan ngasih makan apa? Ngasih makan hewan ya. Seperti itu ya, sendiri Rasulullah. Nah, begitu juga yang nomor tujuh. Ini nomor tujuh, memberi makan hewan peliharaan. Ya, memberi makan hewan peliharaan. Nomor tujuh, memberikan hewan makanan hewan peliharaan sendiri, nggak nyuruh. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini hebat banget ya, hebat banget. Ya, jadi makanya nih suami istri yang melihara hewan, ya, melihara hewan di rumahnya, ya kasih jadwal aja, kasih jadwal. Kasih jadwal hari ini yang ngurus suami, ya, hari Selasanya yang ngurus istri. Ya seperti itu, ngurus apa kucing lah apalah macem-macem ya, ya apa namanya ya ayam lah apa gitu. Nah, Ikan cupang Ustaz. waduh, cupang. Wah, kayaknya kurang manfaat tuh kayaknya. Ya sudah, ya atau akuarium lah mungkin ya, akuarium seperti itu. Nah, ya gitu, apa fadl apa namanya di jadwal ya, diurusin ya. Rasulullah pernah ngasih makan hewan peliharaan sendiri. Hadisnya sama kayak yang Abu Bakar Syafi'i ya. Ini nomor 7. Nah, sekarang nomor 8. Ya, sekarang nomor 8. Eh, tadi nomor 7 ini ya, memberikan makan hewan peliharaan. Tadi hadisnya sama kayak yang di atas, ngasih makan. Kemudian yang ke-8 adalah mengurus keperluan diri sendiri. Nah, ini lagi. Ini sebenarnya seharusnya disebut di awal ya. Nah, ini keywordnya di nomor 8 ini nih. Keywordnya di nomor 8 ini nih. Ya, Rasulullah itu ngurusin kebutuhan diri sendiri. Ya, ya, dan bahkan ngurusin kebutuhan keluarga. Nah, ini penting. Ya, jadi Rasulullah ya susah ya. Kalau kita ngebandingin diri kita dengan Rasulullah, Rasulullah udah nggak ada aibnya. Ya, Rasulullah udah sempurna, sangat sempurna absolut ya, sempurna absolut dalam perspektif manusia ya. Apa untuk kategori manusia Rasulullah udah sempurna absolut, udah tanpa celah. Ya, Rasulullah SAW tanpa celah ya. Seperti itu sebagai manusia. Nah, Rasulullah SAW itu yang tadi Anda bilang ya, ya Rasulullah kan orang manusia paling sibuk ya, tapi kok bisa bisa gitu masih jahit ya, masih ini. Dalilnya gimana, Sat? Dalilnya eh, yang tadi, yang riwayat Aisyah, yang riwayat Amroh, yang santriwati Amroh itu. Hadisnya tadi Rasulullah SAW itu karena basyaran minal basyar ya, yakhdimu nafsahu. Ini nih poinnya nih. Poinnya yakhdimu nafsahu, Rasulullah tuh kalau keperluan diri sendiri itu apa namanya dikerjakan sendiri. Nah, contohnya apa? Ini contohnya apa? Contohnya apa? Nomor 8 seperti ngurusin baju Rasulullah, ngurusin sendal Rasulullah, ya beban apa namanya? Baju sama sendal. Nah, itu hadisnya hadis sahih. Udah hadis sahih bahwasanya Rasulullah ngurus baju sendiri, ngurus sendal sendiri. Ya seperti itu. Kemudian dan keperluan diri sendiri yang lainnya. Nah, Aisyah nyebutin contoh dua tadi, yaitu baju sama sendal. Tapi udah general, Aisyah general juga. Apa kata Aisyah? Yahdimu nafsahu. Intinya apa? Segala keperluan Rasulullah itu dikerjakan sama Rasulullah sendiri. Ya, seperti itu. Walaupun ya ada juga riwayat apa Rasulullah SAW itu dilayani oleh istrinya. Ya, seperti itu. Ya. Nah, sekarang nomor 9. Nah, sekarang nomor 9. Nah, baru sekarang nomor 9 ini perspektif suami ini. Perspektif istri. Jadi ini nomor 9 ini saya
nasehatinnya ke istri nih. Wahai istri, nah ini adalah hak suami nih nomor 9 nih ya. Nah, ini tadi dari nomor 3 kali ya. Dari nomor 3 sampai nomor 8 ini lebih seringnya kayaknya lebih negornya suami. Eh, dari nomor 3 iya benar. Dari nomor 3 dari hadis nomor 3 sampai hadis nomor 8 ya. Poin nomor 8 itu an, isi hadisnya itu lebih negor suami. Suami ente jangan jadi bos. Nah, sekarang nomor 9 nomor satu kan hadis nomor satu sama nomor 2 kan istri yang memanjakan suami. Nah, nomor 9 juga nih. Nomor 9 penting nih. Ya, wahai para wanita. Ya, wahai para wanita. Ini nomor 9 kata apa nomor 9 yaitu menurut mentaati semua perintah suami. Ya, istri mentaati semua perintah suami. Ya, istri mentaati semua perintah suami. Ya, ya memang suami itu ya kalau bisa dia masak nasi sendiri. Ya, tapi kalau suami nyuruh istri untuk masak nasi ya turutin seperti itu. Ya memang apa namanya apa suami juga harus ya apa harus nyuci bersihin rumah nyapu ya tapi tatkala suami ya minta tolong ke istrinya nyuruh ke istrinya untuk nyapu ya dan istrinya kosong ya bisa nyapu kecuali ada uzur kalau uzur ya itu nggak ada uzur ya lagi kosong nah maka dia wajib mengerjakan pekerjaan perintah suami seperti itu. Cat hadisnya gimana saat hadisnya? Hadisnya saya sebutin dua aja ya, dua hadis aja ya. 6.9 nih saya sebutin dua aja. Ya misalnya Aisyah, ya Aisyah. Aisyah itu ya walaupun wanita gitu, kan wanita kan disunahkan jangan sering-sering keluar rumah ya. Tapi tatkala Rasulullah SAW nyuruh, suatu ketika Rasulullah SAW lupa ninggalin sejadah di masjid ya khomroh. Ya khomroh itu sejadah. Zaman Nabi sahabat tuh nyebut sejadah khomroh. Belum ada sejadah. Tapi seingat anak ada lafaz sajadah. Kalau nggak di hadis mungkin di asar ya sajadah. Nah, zaman dulu penutup wajah ya atau penutup itu namanya khomroh ya. Seperti itu. Nah, suatu ketika Rasulullah lupa lupa ketinggalan sejadahnya di masjid. Akhirnya nyuruh Aisyah, wahai Aisyah, nawilini al khomroh minan masjid. Wahai Aisyah, coba dong ambilin sejadah saya di masjid. Ya, itu Rasulullah langsung siap bos, laksanakan, langsung diambilin sejadahnya dari masjid langsung diambilin dibawain ke Rasulullah SAW. Ini hadisnya hadis Muslim Sahih. Hadisnya hadis Muslim Sahih ya. Hadis Aisyah itu disuruh sama Rasulullah untuk ambilin sejadah di masjid kelupaan. Ya seperti itu. Ya ibaratnya gini lah. Sayang beliin ini dong di warung dong. Siap bos, laksanakan. Langsung OTW. Nah gitu-gitulah. Model. Nah ini Rasulullah minta ambilin sejadah di masjid. Ya, jadi ya semua perintah suami ya diturutin. Apalagi yang butuh gitu, yang dibutuhkan. Apalagi suaminya nggak uzur, maksudnya uzur di sini maksudnya lagi nggak bisa mengerjakan tersebut dan istrinya bisa mengerjakan tersebut ya maka apa namanya inilah ini aja kan sepele ya sepele. Rasulullah kan bisa ngambil sendiri. Rasulullah kan bisa ngambil sendiri nih apa namanya ngambil sejadah sendiri. Tapi Rasulullah minta tolong ke Aisyah. Nah, Willy ini alhamdulillah mas ambilin dong ininya. Iya, seperti itu langsung diambilin. Nah, hadis kedua adalah hadis kedua. Wah, ini hadis terakhir ya. Ini kayaknya sampai 9 poin aja. Hadis terakhir. Nah, ini hadisnya sahih. Hadisnya sahih, alhamdulillah. Hadisnya sahih, ya. Tapi walaupun doaif pun lagi-lagi saya katakan ini babnya bab apa? Bab sirah. Ya, bab sirah nggak ada hukum halal haram di sini. Nggak ada halal haram. Ya, di sini hanya ada keteladanan ya seperti itu. Nah, hadis doaif itu boleh boleh dipakai. Nah, tapi ini khusus ini hadisnya sahih ya. Hadisnya hadis apa saat hadis riwayat siapa? Aisyah lagi. Aisyah lagi qadarullah ya. Ya
apa namanya, Aisyah meriwayatkan hadis 2000 lebih ya. Aisyah meriwayatkan hadis 2000 lebih. Istri-istri yang lain 100.000 aja nggak ada. Ya, ratusan aja jarang ya. Yang paling tinggi itu Ummu Salamah. Ya, Ummu Salamah tuh paling tinggi, yang hadisnya paling banyak setelah Aisyah, itu pun hanya sekian ratus. Ya, sekian ratus. Aisyah itu 2000 hadisnya. Ya, jadi maklum, ya maklum. Kalau 10 hadis, tapi Aisyahnya ada banyak hadis, ya maklum. Ya, hadisnya Aisyah lagi, ibunda Aisyah, ya, ibunda kita Aisyah. Nah itu beliau meriwayatkan bahwasanya, ini hadisnya riwayat Ahmad, hadisnya riwayat Ahmad dan Sahih. Ya, hadisnya riwayat Ahmad dan Sahih. Ya, nggak semua hadis Ahmad Sahih ya, ada yang Sahih, ada yang Dhaif. Yang tadi kan yang pertama kita bilang Dhaif. Nah kalau ini Sahih. Hadisnya hadis Aisyah, eh, beliau bercerita bahwasanya suatu ketika, eh, Rasulullah SAW pernah keluar rumah ya bareng sama para sahabat dari kaum Muhajirin dan Ansor. Ya. Nah, suatu ketika datang Ba'ir ya. Ba'ir di sini nggak disebutin. Ya, Ba'ir di sini nggak disebutin. Cuman kemungkinan besar Ba'ir di sini unta. Ya, unta, Ba'ir. Jadi tahu-tahu datang unta. Ya, unta datang. Kebayang ya, Rasulullah sama kaum Muhajirin lagi bareng-bareng keluar rumah ya. Lagi di ini acara, ada agenda bareng-bareng sama kaum Muslimin. Tahu-tahu datang unta menghampiri para sahabat dan Rasulullah. Tiba-tiba untanya langsung sujud ke Rasulullah. Untanya datang ke hadapan Rasulullah, langsung sujud ke Rasulullah. Nah, ini salah satu mukjizat ya. Salah satu mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, banyak kasus hewan-hewan dan pohon ya, bahkan benda mati kayak batu itu sujud, bergerak sujud ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti ini contohnya, ini hadisnya sahih. Ya, langsung para sahabat bilang, ya Rasulullah, tasjudullah kal bahaim wa syajar. Pohon sama hewan aja sujud kepada engkau, wahai Rasulullah. Ya. Ini hadisnya sahih, bukan dongeng ya. Bukan dongeng. Ya, bukan dongeng eh, eh, apa namanya, bangsa-bangsa zaman dulu, enggak. Ini hadis sahih. Ya, hewan ya sama pohon itu sujud ke Rasulullah, bahkan batu. Ya, fanahnu ahaqqu an nasjudalak, wahai Rasulullah. Pohon sama hewan aja sujud kepada engkau. Kami lebih berhak sujud kepada engkau, wahai Rasulullah. Kami manusia, sahabat yang tinggal bareng bersama kamu, engkau, wahai Rasulullah, lebih berhak untuk sujud kepada engkau. Akhirnya Rasulullah bilang begini, hadisnya sahih ini, U'budu rabbakum. Ya, kalau masalah sujud, sembahlah Tuhan kamu. Ya, wa akrimu akhakum. Ya, dan muliakanlah saudaramu. Walau kuntu amiron ahadan ayas judali ahad. Kalau andaikan boleh, ya kamu kalau sujud, kalau mau memuliakan seseorang, muliakanlah. Tapi kalau masalah sujud, hanya kepada Allah. Nah, kalau andaikan saya diperbolehkan untuk menyuruh orang untuk sujud kepada seseorang, ya, kalau andaikan saya membolehkan seseorang sujud kepada orang lain, maka la amartul mar'ata antas judali zaujiha. Maka saya akan menyuruh istri untuk sujud kepada suaminya. Ya, seperti itu. Nah, ini dalil bahwasanya saking besarnya ya, derajat suami di hadapan istrinya, semakin saking besarnya hak suami terhadap istrinya itu, kalau andaikan ada syariat yang membolehkan untuk sujud ke suami, maka itu benar. Ya, betul. Nah, tapi sayangnya sujud itu hanya kepada Allah. Ya, tapi tetap manusia yang paling tinggi derajatnya terhadap bagi seorang istri adalah suaminya. Nah, Rasulullah nyebutin lagi nih hadis berikutnya nih. Nih hadis berikutnya ajib. Kata Rasulullah apa? Walau amaroha antankula min jabalin asfar ila jabalin aswad ya. Andaikan suami itu menyuruh istri untuk pindah dari satu gunung ke gunung yang lain, itu kata Rasul, kanayan bagilah antaf Allah, maka dia seyogianya, bahkan di riwayat lain apa, nailuha ahakkuha, maka dia harus untuk mentaatinya. Ya, paham ya? Andaikan apa tadi? Andaikan suami ya
nyuruh istri untuk pindah dari satu gunung ke gunung yang lain. Nah, itu si istri harus si istri harus taat, si istri harus taat. Ya, seperti itu. Barakallahu fiik. Alhamdulillah, ini udah hadis apa? Sudah hadis ke terakhir ya. Ini hadisnya sahih. Paham ya? Ada yang bertanya? Alhamdulillah, 8 menit lagi. Persilakan pada sahabat semua, masih ada waktu Bisa yang kalau bertanya. Silakan langsung. Saya mau nanya. Siap. Ya, Skandar. ahlan. Anak Ahlan, Amin. ahlan. Pak Oh, Haluk. ahlan. Alhamdulillah. Masya Allah. Ramin, gimana? Sehat? Alhamdulillah. 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 Iya, fadl. Walaupun baru tadi gabung sedikit ya, tapi sedikit banyak karena dapatlah yang terakhir itu 2 hadis terakhir. Nah, pertanyaan aneh gini, Gai. Jikalau ada seorang perempuan menikah dengan seorang laki-laki, perempuan tersebut menikah awalnya mungkin secara ikhlas saat dia ta'arufan, tapi saat dia terjadi pernikahan, ya kan, perempuan tersebut berkata, saya menyesal menikah, atau dia tidak melayani suaminya dengan sebaik mungkin, sampai dia itu mengajukan gugatan perceraian kepada pengadilan agama dengan alasan A, B, C, dan D sampai Z lah, ya kan, dan pengadilan agama pun mengabulkannya, ya kan, perceraian tersebut, sedangkan suami tersebut tidak berkata kasar, tidak menganggap syariat lah hukum perempuan tersebut. Syukran. Iya, ya. Jadi gini, ini apa permasalahan kayak gini banyak terjadi dan sangat luas jawabannya. Kasusnya sangat banyak ya. Kasus kayak gini banyak dan bermacam-macam. Kasus kayak gini bermacam-macam. Nah, jawabannya itu pun luas dari banyak poin. Jawaban permasalahan ini luas banyak dari banyak poin. Ana ringkas saja. Ana ringkas. Ya. Jadi Siap. jadi gini, Ana jawab ringkas berarti belum tentu cocok dengan kasus masing-masing ya. Kasus masing-masing. Soalnya setiap kasus beda-beda ininya. Karakter, kemudian background-nya beda-beda. Nah, saya jawab poin pertama adalah eh, menggugat cerai. Ya, menggugat cerai. Nah, menggugat cerai. Istri menggugat cerai. Bahkan pertama sebelum nikah dulu. Sebelum nikah. Ini anak kupas dari 3 poin dulu ya. Nah, anak kupas dari 3 poin aja. Pertama sebelum nikah. Nah, sebelum nikah ini kalau bisa seseorang ini ta'aruf dan pastikan agama. Ya, pastikan agamanya ya. Baik dari pihak cowok ataupun dari pihak cewek ya. Dari calon suami ataupun calon istri harus harus sampai golabatubon sampai hampir yakin bahwasanya yang kita ingin nikahin ini adalah baik agamanya baik agamanya orang muslim yang baik ya seperti itu ya. Orang muslim yang baik itu apa? Pertama dia bagi dalam masalah ini ya minimal dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Nah ini ya adil ya. Adil itu dalam bahasa Indonesia dalam artinya ya terminologinya apa? Dia mengerjakan yang wajib dan mengerjakan yang meninggalkan yang haram. Udah ini. Barang siapa yang mengerjakan 2 ini, dia udah bisa kita bilang adil. Adil ini adalah baik dalam agama. Ya walaupun sunnahnya belum, yang makruhnya juga masih ngerjain, ya ini bisa kita bilang adil. Nah, ini poin pertama, yaitu kalau kita sebelum nikah, kita pastikan calon pasangan kita itu adil, minimal adil. Ya, adil itu tadi yang Anda bilang. Ya, sholatnya terjaga, ya kemudian kalau perempuan berarti buka tutup aurat dan seterusnya dan contoh yang lainnya. Nah, yang kedua adalah gugatan. Ini langsung aja saya spesifikasi gugatan dari dari perempuan ya.
apa hukumnya seorang wanita ya menggugat cerai? Ya hukumnya menggugat cerai. Hukumnya apa? Nah, kata ulama itu bisa bermacam-macam hukumnya. Satu, kalau andaikan al-halu zaujiyahnya mustaqimah, ya kalau si suami ini soleh, ya kalau si suami ini soleh, ya kemudian kalau si suami ini adil, ya dan melaksanakan menunaikan haknya, nah maka menggugat cerai ini hukumnya haram. Ya, menggugat cerai ini hukumnya haram bagi jadi si istri ini berdosa dengan menggugat cerainya ini. Ini satu. Nah, tapi kalau ya suaminya soleh ya soleh tapi atas ya ibadah vertikal aja misalnya eh, ibadah vertikalnya aja itu kepada Allahnya. Nah, tapi hak primernya yang tiga ini itu nggak ditunaikan. Nah, misalnya apa? Misalnya pertama makan, tiga Ya. itu makan, ya kemudian tempat tinggal, ya sama pakaian. Nah, tiga ini nggak ditunaikan. Nah, maka kata ulama itu dikasih ini versi fikih ya asli fikih bukan KUA ya, bukan KUA. Itu 3 hari, ya 3 hari. Ya, jadi kata ulama apa? Kalau si suami nggak ngasih makan, ya sampai 3 hari nggak ngasih makan, nah maka si istri itu boleh gugat cerai, ya. Atau nggak ngasih tempat tinggal, ya, atau nggak ngasih pakaian dan seterusnya itu sampai 3 hari. Nah maka si istri itu boleh menggugat cerai. Nah ini salah satu contoh gugat cerai yang tidak dosa. Ya, kan tadi Anda bilang kalau normal-normal aja kondisinya, maka si istri ini haram menggugat cerai. Nah, ini jatuhnya hulu ya atau tolak ilal qada ya, rafu tolak ilal qada. Nah, ini